dengan Pak Guntur Lukman, Pak Lukman Maulana. Silahkan. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua peserta. Terima kasih hadir di sini Pak Iwan Sulanjana, Pak Beni Bahtiar, Pak Guntur, juga para pemateri, Pak Faisal Basri, Pak Agus Pahan, Dirut Agro Jabar, Pak Kurnia Fajar, kemudian juga dari Dinas Pertanian, Hortikultur Jabar, kemudian juga dari Koperasi Malai Padi. Mudah-mudahan dalam pertemuan webinar ini kita bisa sedikitnya membuat rumusan-rumusan. Kita mengundang para pakar supaya kita juga punya opsi-opsi terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan kita hadapi ke depan di sektor pertanian. Izinkan saya share dulu. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Baik, saya hanya akan jadi pengantar materi bagi pemateri nanti, bahwa di webinar ini tantangan dan peluang petani berkelanjutan Jawa Barat ke depan ini akan kita bahas bersama. Sebagaimana kita ketahui, kalau dibilang ini tanah Jawa Barat ini tanah yang sangat subur ya. Dari dulu masyarakatnya agraris. Kalau dilihat rata-rata produktivitas komoditi pertanian juga antara Jawa Barat dengan yang lainnya cukup kompetitif, malah yang di luar Jawa kita masih banyak sekali lebih produktif gitu. Misalkan di padi kita udah sampai angka 5 sampai 6 ton per hektar, di luar Jawa mungkin masih di bawah 5. Itu mengapa Jawa Barat itu sebagai magnet bagi banyak sekali sektor yang Jawa Barat itu sebagai magnet bagi, sebagaimana akan saya tampilkan di sini. Maaf. Nah, untuk di sektor misalkan di padi sebagai contoh gitu kan, kalau kita lihat luas panen padi dari Januari sampai September itu bisa sampai 80% panennya. Namun untuk Oktober Desember itu hanya 15% yang bisa panen. Itu menggambarkan bagaimana padi itu ya terutama ketersediaan air ya yang terbatas ini sangat mempengaruhi terhadap luasan panen. Karena kalau kita lihat di Jawa Barat ini dan pada umumnya kebutuhan air untuk padi itu sampai 13.000 kubik untuk 1 hektar gitu kan. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan semua jumlah luasan itu akan sangat banyak sekali ke depan gitu kan, dengan adanya tekanan industri, ada pemukiman lebih banyak. Kalau kita lihat kan di Jawa Barat juga ada pembangunan, misalkan di Kertajati ada Jati Gede, juga ada pemukiman lebih pemukiman yang akan semakin berkembang. Ketersediaan air ini akan berebut gitu kan. Bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Sudah sejak lama kita telah mencoba mengkampanyekan bagaimana menggunakan pertanian yang hemat air, misalkan padi metode SRI gitu kan. Kita hanya membutuhkan 4.000 sampai 5.000 kubik per hektar untuk penghematan air. Nah, nanti sisanya akan sangat banyak sekali digunakan untuk kebutuhan lain, mau di sektor pertanian maupun di non sektor pertanian gitu kan. Situ. Nah, kemudian sebagai gambaran gitu kan, karena nanti yang akan mengimplementasikan pertanian berkelanjutan ini adalah para petani yang di lapangan. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu profilnya gitu kan. Kalau kita lihat profil di sini, jumlah petani kita sampai 3,2 juta gitu kan. Kalau kita lihat komposisinya, di sini terbagi 2, ada yang menjadi pendapatan utama dan ada yang menjadi bukan pendapatan utama petani itu. Ya, artinya mereka punya pendapatan lain di luar pertanian gitu kan, di situ. Kalau kita lihat padi gitu kan, itu hanya 1,2 yang menjadi pendapatan utama, dan sisanya 700.000 petani itu menjadikan petani sebagai pendapatan yang bukan utama gitu. Nah, kemudian juga hortikultur, peternakan juga sama, malah di peternakan itu yang bukan pendapatan utama lebih besar daripada yang pendapatan utama gitu.
Nah, dari semua jumlah petani ini gitu kan, ini dibani anggota dengan anggota keluarga sebesar 10 juta jiwa gitu kan. Andai kata kita bisa meningkatkan taraf hidup petani gitu kan, tentu saja ini akan menjadikan mesin ekonomi baru gitu kan. Artinya menambah pendapatan ekonomi daerah di sektor pertanian ini, dan mereka akan punya daya beli juga yang akan berpengaruh terhadap sektor perindustrian, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya. Kemudian juga tadi yang telah disinggung Pak Guntur juga, kelompok petani memang kita yang milenial masih kurang, malah lebih banyak yang di atas 45 tahun gitu kan, dominasinya hampir besar gitu kan. Kemudian juga, nah ini yang golongan luas lahan yang dikuasai petani. Kalau kita lihat, ini sumber datanya dari Susenas Pertanian 2018. Kalau kita lihat, malah yang terbanyak itu adalah yang di bawah setengah hektar, gitu kan. Hampir kalau ditambah setengah hektar dengan yang sampai 1 hektar itu malah hanya sampai 91% petani yang malah hanya besar ini gitu. Dari situ kita lihat dengan profil pertanian Jawa Barat ini lahannya kecil-kecil Pak di situ. Artinya skalabilitas ekonominya sangat rendah sekali. Maka tidak heran tadi petani yang mencari pendapatan di luar pertanian itu besar juga gitu kan di situ. Nah, kemudian sampai kalau kita lihat kenapa tidak mencapai skala ekonomi, kalau lihat dari Kemenkyu gitu kan, data Kemenkyu, malah penerima bantuan sosial itu ya terbesar adalah petani gitu kan dibanding lainnya gitu. Ini sebagai contoh, ini misalkan di Bandung Barat gitu kan, ini DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial gitu kan, petani padi dan palawija selain juga pekerja rekonstruksi ini paling tinggi gitu kan. Jadi sangat miris sekali gitu. Kalau kita ingin mencoba membangun sektor pertanian, maka dari sisi kesejahteraan ekonomi petani juga memang harus kita pikirkan gitu kan. Nah, memang di sektor pertanian di Jawa Barat itu mekanisasinya masih rendah, ya juga umum gitu kan di Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat masih di 2,15 HP per hektar gitu kan, jauh di atas negara Cina yang udah di atas 4,10 HP per hektar gitu kan. Kemudian profil yang lain juga, petani di kita juga pengakses internet juga masih rendah Pak di situ, hanya sekitar 13% gitu kan. Jadi sekitar ini tahun 2018 datanya, jadi hampir sekitar 87% yang belum bisa mengakses internet. Mudah-mudahan di 2021 ini itu akan bertambah juga akses petani terhadap internet gitu. Tapi yang mungkin harus dipikirkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan digitalisasi di pedesaan gitu. Oh, tadi Pak Beni menyebutkan bahwa akan ada desa-desa digital, itu merupakan angin segar gitu kan, bagaimana akses internet ini bisa masuk ke desa, karena bagaimana tidak bahwa digitalisasi ini terutama sektor pertanian sangat penting gitu kan untuk menambah pengetahuan gitu kan, terus terutama juga untuk mungkin sekarang udah masuk ke transaksi gitu kan di situ, apalagi transaksi di era pandemi ini sangat tinggi di penjualan online gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat daya saing petani kita juga untuk padi kita masih rendah, juga kedelai gitu kan, terus juga peternakan ayam beras. Nah, kalau kita lihat produktivitas beras, misalkan ini contoh sebagai beras di dunia, kan mungkin di tengah-tengah Pak. Malah Australia, Mesir, Amerika Serikat yang tidak punya ikatan atau kultur terhadap padi, malah produktivitasnya tinggi sekali, sampai 10 ton Australia per hektar produktivitasnya. Memang mereka mengembangkan pemulihan tanaman sudah jauh-jauh hari gitu kan, tapi di kita masih sekitar 5 ton per hektar gitu kan. Ini juga menjadi tantangan ke depan bagi kita. Nah, kalau kita lihat sampai harga beras di tingkat petani, di grosir juga, terus di harga gabah juga kan masih yang tertinggi gitu kan dibanding Filipina, Thailand, Vietnam. Kenapa begitu? Kalau kita lihat ini ada data dari AIRI, pusat penelitian padi di Filipina, itu ternyata
sewa lahan dan tenaga kerja itu merupakan sektor yang cukup banyak menghabiskan biaya produksi. Nah, apabila ingin meningkatkan taraf hidup, mungkin kita harus bisa memikirkan bagaimana sewa lahan dan tenaga kerja ini. Tenaga kerja mungkin kita sedang mengembangkan mekanisasi. Oleh karena itu kita perlu percepatan di mekanisasi pertanian gitu kan. Nah, ini juga dampak lingkungan sektor pertanian terhadap lingkungan gitu kan. Bagaimana satu hamparan 1 hektar sawah bisa menghasilkan emisi sampai 5 ton karbon dioksida gitu kan. Walaupun kita juga tadi padi SRI juga kita kembangkan itu sangat rendah emisi karena kita tidak melakukan pengenangan di situ. Nah, ini juga pertanian penyumbang emisi. Terus juga untuk sektor kehutanan, kalau data dari statistik kehutanan juga tahun 2014 sampai 2017 itu ada terakhir ya kita dapat datanya sekitar 4.900 sampai 5.000 hektar pertanian petani-petani yang masuk hutan. Itu menjadi tantangan juga ke depan bagaimana ke depan kita bisa memfungsikan hutan kembali pada fungsinya, dan juga mungkin lahan-lahan yang perlu kita usahakan buat petani-petani ini yang tadinya masuk ke hutan gitu. Nah, itu sekedar pengantar dari saya. Semuanya akan dibahas kemudian oleh para ahli, tapi setidaknya kita juga punya masukan gitu kan bagaimana model budaya pertanian berkelanjutan ini bisa kita terapkan gitu kan, yang rendah emisi, minim air, menjaga kesehatan lahan, kesehatan lestari. Juga bagaimana kita meningkatkan daya saing pertanian kita gitu kan dengan mendorong percepatan mekanisasi, juga percepatan efisiensi di tingkat produksi, logistik dan distribusi gitu kan. Juga kalau bisa nanti ke depan juga perlu ada integrasi dengan ternak. Semua sektor mau padi, mau perkebunan seperti sawit kan ada padi sapi, padi ikan gitu kan. Juga di integrasi dengan ternak lainnya gitu kan. Kemudian juga diperlukan bank yang kompatibel dengan usaha tani kelembagaan ya. Kita juga mengundang Komposisi Malai Padi mungkin sebagai salah satu alternatif percontohan gitu kan, bagaimana tidak hanya dikembangkan kelompok tani saja, tapi perlu juga ada koperasinya yang kompatibel gitu. Nah, yang terakhir diperlukan kolaborasi real, mau lintas lembaga, institusi sama sektor sektor untuk pembangunan sektor pertanian ke depan yang berkelanjutan di Jawa Barat sesuai tugas dan peranannya. Mungkin sekilas ini pengantar dari saya, semuanya akan dibahas dengan para ahli. Mangga Pak Bambang, saya dikasihkan lagi ke Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.